Shalom, kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam program Saat Teduh pada pagi hari ini. Saat ini kita akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan, kesempatan untuk bertemu dengan Yesus. Didasari firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-4. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kekasih Tuhan, kesempatan itu bukan datang dua kali. Oleh karena itu, kalau kita mendapatkan suatu kesempatan, gunakanlah kesempatan itu untuk sebaik-baiknya. Seperti seorang atlet yang giat untuk berlatih. Suatu saat dia mendapatkan kesempatan untuk melakukan suatu pertandingan. Tentu saja atlet ini tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah didapat. Mereka akan bertanding dengan sekuat kemampuan yang ada di dalam dirinya untuk mencapai suatu kemenangan. Kekasih Tuhan, di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Zakheus adalah orang yang mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Zakheus adalah orang yang benar-benar mau mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus walaupun kita tahu bahwa Zakheus itu badannya kecil. Sedangkan Tuhan Yesus pada saat itu sedang dikerumuni oleh orang banyak, orang-orang yang tubuhnya lebih besar dari Zakheus, sehingga Zakheus mendapatkan suatu kesulitan bagaimana dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi Zakheus karena tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada dalam dirinya, dia tetap berusaha. Bagaimana caranya supaya dapat bertemu, supaya dapat melihat wajah Yesus itu. Kemudian dia berlari meninggalkan kerumunan orang banyak itu, lalu naik ke pohon ara. Pada saat Zakheus naik ke dalam pohon ara, Zakheus bisa melihat dengan jelas, bisa memandang Yesus dengan jelas. Dan pada saat itulah ternyata usaha daripada Zakheus ini tidak sia-sia. Karena Tuhan berkenan kepada apa yang dilakukan oleh Zakheus. Karena Tuhan tahu bagaimana ketulusan hati daripada Zakheus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan mendapatkan suatu penghormatan yang luar biasa dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus bersedia untuk menumpang di rumah Zakheus, sehingga seluruh keluarga Zakheus itu menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan. Kekasih Tuhan yang berbahagia, di mana saja kekasih Tuhan saat sekarang ini berada. Bagaimana setelah Zakheus ini berjumpa dengan Tuhan Yesus? Ternyata Zakheus ini mengalami suatu perubahan yang begitu luar biasa. Kita tahu bagaimana kehidupan daripada Zakheus. Dia adalah seorang pemungut cukai. Dia adalah orang yang suka memeras terhadap orang lain. Kehidupannya Zakheus ini dianggap oleh orang banyak adalah orang yang penuh dengan dosa. Tetapi pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menghadapi suatu perubahan yang begitu total.
Di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang 8 dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, luar biasa kehidupan Sakeus ini setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada perubahan yang luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan kita pada saat sekarang ini? Apakah kita benar-benar merasakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi? Kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, maka akan terjadi perubahan yang besar dalam kehidupan kita, seperti perubahan yang terjadi dalam hidup Sakeus. Mari kita alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan secara khusus, supaya kita ini sungguh-sungguh menjadi orang yang benar-benar percaya, menjadi orang yang benar-benar mengakui akan kemahakuasaan daripada Tuhan, sehingga dalam hidup ini selalu ada perubahan-perubahan yang terus-menerus, dan kehidupan kita ini juga bisa membawa perubahan bagi orang lain. Kekasih Tuhan yang berbahagia, inilah firman kebenaran yang disampaikan kepada kita. Kalau hidup kita ini tidak mengalami suatu perubahan, maka kita belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi kalau di dalam hidup kita ini ada suatu perubahan, walaupun itu perubahannya sedikit, melalui perubahan yang sedikit-sedikit itu, semakin hari kita semakin sempurna di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Sekali lagi, mari kita alami perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan, biar Tuhan melakukan kuasa dan mujizatnya di dalam kehidupan kita secara pribadi. Haleluya, amin. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau melalui kebenaran firman-Mu, Engkau telah mengajarkan sesuatu yang baik kepada kami melalui kehidupan Sakeus. Walaupun dulunya dia hidup di dalam dosa, tetapi karena dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan, sehingga ada perubahan yang begitu luar biasa, dan hidup Sakeus ini benar-benar berdampak bagi orang lain. Biarlah apa yang dilakukan oleh Sakeus ini juga terjadi dalam kehidupan kami pada saat ini. Hidup kami ini akan berubah, dan hidup kami ini juga akan berdampak bagi orang lain, sehingga semua orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.